Ketika memilih untuk melanjutkan studi S3, kita harus selektif dalam memilih calon supervisor. Kenapa? Karena calon supervisor itu adalah seseorang yang akan menjadi nyawa kita ketika melakukan PhD di luar negeri. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, perkenalkan nama saya Asep Rudi. Saya adalah PhD students in Department of Education di University of York, United Kingdom. Nah, kali ini saya akan berbagi tips tentang kira-kira kita ini harus selektif dalam memilih calon supervisor. Kenapa? Karena calon supervisor ini bisa dikatakan sebagai seseorang yang menjadi penentu dalam kesuksesan kita. Seseorang yang menentukan apakah nanti kita akan berhasil atau tidak. Seseorang yang hanya satu orang yang menjadi hubungan kita selama beberapa tahun ke depan gitu. Kalau di Inggris kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun. Dan di Inggris ini tidak ada perkuliahan sama sekali gitu. Yang ada hanya workshop. Dan nasib kita ditentukan oleh supervisor tersebut. Apalagi kalau supervisornya hanya satu orang gitu. Jadi sehingga kita perlu selektif dalam memilih calon supervisor. Nah, bagaimana cara selektifnya? Tentu dari awal ketika kita menghubungi calon supervisor, itu kita bisa menilai dari beberapa hal. Nah, ini saya rangkum dari berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman beberapa orang yang saya coba ngobrol gitu ya ketika mereka melakukan studi S3 di luar negeri khususnya negara Inggris. Yang pertama, dari fast respon atau tidak. Nah, fast respon atau tidak itu menjadi salah satu penentu utama nasib kita ketika di Inggris. Dan itu bisa kita lihat ketika email pertama yang kita berikan kepada supervisor. Lalu pertanyaannya mungkin berapa lama sih normalnya gitu kan supervisor itu membalas email kita. Nah, ketika kita pertama kali meng-approach supervisor untuk calon supervisor ya, ketika menanyakan apakah beliau bersedia untuk menjadi calon supervisor kita atau tidak, kalau saya berasumsi normalnya 3 sampai dengan 6 hari kerja, kecuali di hari libur gitu. Misalnya dalam Easter holiday gitu kan, itu kan 2 minggu libur. Kemudian Christmas holiday gitu kan, itu kan lumayan agak lama tuh sekitar 2 atau 3 minggu liburnya. Nah, itu di luar dari waktu tersebut gitu ya, kalau misalnya di term time itu normalnya 3 sampai 6 hari. Bahkan di beberapa contoh teman saya itu ada yang 1 hari itu langsung dibalas gitu. Saya sendiri 2 sampai 3 hari langsung dibalas gitu. Nah, dari fast respon tersebut itu menunjukkan bahwa calon supervisor kita itu serius terhadap kita gitu. Kalau misalnya dari awal saja gitu kan, dari awal kita mengirimkan email tidak dibalas-balas, bahkan sampai dengan 1 bulan lebih gitu kan, kalau menurut saya sih batas toleransinya 1 bulan ya. Kalau misalnya sudah 1 bulan tidak dibalas, baiknya tinggalkan saja supervisor tersebut gitu. Itu akan menjadi penentu ketika nanti kita studi gitu. Dari awal saja sudah lama membalasnya, apalagi kalau misalnya nanti ketika kita sudah mulai studi gitu, dikhawatirkan ketika kita mau bimbingan, ketika kita mau minta bertemu gitu, beliau memberikan respon yang lama gitu. Jadi fast respon 3 sampai 6 hari menurut saya batas waktu yang tepat lah, yang normal ketika supervisor membalas email kita. Lalu yang ketiga, dari tutur kata dan juga bahasa yang dia gunakan. Nah, ketika kita sudah menggunakan email gitu ya, biasanya supervisor itu membalas apakah isi dari emailnya tersebut memotivasi atau bahkan sebaliknya gitu. Karena biasanya calon supervisor di UK ini gitu kan, mereka sangat menggunakan tutur kata yang sangat baik dan mereka sangat suportif gitu ya, umumnya seperti itu. Nah, ketika misalnya dari awal, dia mengatakan, dan saya sangat sangat jarang sekali mendengar kalau misalnya mengatakan bahwa research proposal kita jelek lah gitu kan, research proposal kita, under under, standar lah gitu kan, itu sangat jarang sekali. Biasanya mereka itu mengatakan hal-hal yang selalu baik, "Wow, this is very good, this is excellent," gitu kan, "but," nah kalau udah kata but, berarti intinya setelah but-nya tersebut gitu. Tapi intinya di awal itu dia selalu memberikan respon yang sangat positif.
Nah, ketika dalam email dia memberikan, komentar yang sifatnya, negatif gitu kan, dan itu kan kita kita first impression gitu ya, pertama kali mendapatkan komentar dari supervisor. Kalau misalnya dari awal saja dia sudah mengatakan bahwa, proposal kita itu sudah, kurang bagus gitu ya, kemudian, tidak layak gitu ya, menurut saya baiknya coba cari supervisor yang lain gitu. Tentu kita evaluasi diri juga gitu ya tentang proposal kita, gitu. Nah, lalu masih dalam proposal, biasanya dia memberikan, komentar ya dalam proposal tersebut gitu, banyak sekali gitu. Umumnya supervisor itu sangat detail ketika memberikan, komentar. Nah, di dalam komentar-komentar tersebut, kita bisa memperhatikan, tutur kata dan bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau misalnya yang disampaikan komentar itu lebih kepada, grammar, lebih kepada, substansi, itu oke gitu kan, masih bisa kita terima. Tetapi kalau misalnya memang isi komentarnya itu sudah, mengarah kepada hal-hal yang, negatif gitu kan, nah itu baiknya dihindari juga gitu ya. Jadi artinya, kita, coba mencari supervisor yang lain, gitu. Nah, kata-kata negatif itu seperti apa misalnya? Ya teman-teman bisa menilai sendiri gitu ya, kata-kata yang memang, umumnya sama juga dengan di kita gitu kan, dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya kata-katanya sifatnya, tidak memotivasi, kemudian meragukan gitu kan, ya kita sambil evaluasi diri, tapi baiknya, kita mencari supervisor yang lain gitu. Nah, lalu yang ketiga, setelah melakukan revisi terhadap proposal, itu biasanya, final decision-nya itu apakah supervisor tersebut mau atau tidak, itu pada saat Zoom, gitu. Nah, pada saat Zoom ya, atau misalnya pada saat, Google Meet ataupun dengan menggunakan Skype. Nah, pada saat Zoom tersebut gitu kan, kita kan akan berkomunikasi langsung. Nah, itu dari situ bukan hanya, final, dia mau menerima kita, tapi kita juga final, apakah kita mau tetap lanjut sama dia atau tidak, gitu. Misalnya tadi dari fast responnya, oh dia sangat cepat. Kemudian dari komentar yang diberikan di proposal gitu kan, oh ternyata dia memberikan, feedback yang sangat banyak dan sangat detail. Kemudian pada saat Zoom, dia menggunakan bahasa yang sangat baik, tutur katanya yang memotivasi, meskipun ibaratnya proposal kita kurang baik, tapi dia sangat menyukai terhadap topik kita dan dia yakin bahwa ini merupakan salah satu, proposal yang terbaik. Oke, kita lanjutkan gitu. Jadi artinya, dia juga, apa namanya, baik terhadap kita. Tapi sebaliknya, kalau misalnya pada saat Zoom gitu kan, dia mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, kemudian meragukan terhadap kita gitu kan, bahkan dia mengatakan bahwa, proposal kita ini, di bawah ekspektasi gitu kan, baiknya menurut saya hindari saja. Kenapa? Karena dari awal saja dia sudah meng-underestimate kepada, kita gitu ya sebagai calon mahasiswa PhD-nya gitu. Jadi khawatir dari awal saja dia sudah, mengatakan bahwa kita itu tidak layak, misalnya di bawah standar, kemudian pada saat nanti kita mulai studi gitu kan, kita terseok-seok gitu ya ibaratnya ya, mengikuti, standar keinginannya dia gitu. Bukannya kita enjoy, PhD, yang ada kita malah tertekan dan kita setiap hari merasa, ketakutan gitu ya ketika mau bertemu dengan dia gitu. Nah jadi, apa namanya, baiknya coba mencari, calon supervisor yang memang, suportif, kemudian, apa namanya, tutur katanya yang baik gitu kan dan juga, dia fast respon gitu. Dan itu bisa dilihat dari awal. Kalau misalnya sudah 1 bulan tidak dibalas, baiknya tinggalkan saja. Karena yang meskipun ibaratnya dia itu sangat expert banget gitu kan dalam bidang kita, pasti masih ada orang lain yang memang, minimal setara atau bahkan lebih gitu kan, cuman kitanya aja yang belum, tahu gitu. Jadi kita harus coba, research lebih, detail lagi, gitu. Nah, saya punya template, apa namanya, template email yang bisa digunakan untuk, menghubungi supervisor. Kalau misalnya teman-teman mau template email tersebut saya akan berikan. Nah, tapi teman-teman komen "mau" dulu di bawah ya, ketik "mau", kalau banyak yang mau nanti akan saya share template email yang saya gunakan dan ini sudah terbukti oleh beberapa orang, yang, saya rekomendasikan mereka langsung cepat dapat, fast respon beberapa hari setelah, mengirimkan email tersebut, gitu. Oke, terima kasih sudah, menyaksikan video YouTube saya ini, semoga bisa memberikan, inspirasi dan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa, subscribe dan juga, nyalakan loncengnya. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.